RSA ini algoritma yang dibuat oleh 3 peneliti dari MIT, ya, Massachusetts Institute of Technology. Ya, R itu dari reverse, kemudian S itu dari summit, dan A itu dari Edelman. Ya, 3 peneliti ini yang mengembangkan algoritma RSA. Nah, algoritma ini termasuk kriptografi asimetri, di mana kunci untuk enkripsi berbeda dengan kunci untuk deskripsinya, ya, di mana setiap individu memiliki sepasang kunci enkripsi N dan E, di mana N, ya, N itu adalah bilangan tertentu yang merupakan hasil perkalian dari 2 bilangan integer P dan Q, di mana P dan Q ini relatif prima. Ya. Ingat ya, ini ya, materi yang lalu ya, P dan Q harus relatif prima. Oke. Nah, kemudian pada enkripsi dan dekripsi, ya, pada enkripsi kita gunakan kunci publik E, dan pada dekripsi ada kunci privat P dan Q, ya, atau N gitu ya, P dan Q, ya. Nah, untuk kunci publik ini tidak rahasia, sedangkan untuk kunci privat ini rahasia, ya. Oke. Nah, untuk proses enkripsinya sendiri, ya, untuk proses enkripsinya itu digunakan rumus ini, ya. Jadi C ini ciphertextnya itu merupakan, ya, hasil dari gitu ya. M ini adalah plain text, ya, plain text dipangkatkan E, ya, E itu kunci, ya, kunci. Kemudian adalah modulo N. N adalah hasil perkalian P dan Q tadi. Nah, ini untuk proses enkripsinya, ya. Jadi dari plain text akan dihasilkan ciphertext. Nah, selanjutnya dari ciphertext ini untuk mengubah menjadi plain text digunakan algoritma yang di bawah ini. Jadi M besar ini adalah plain text-nya sama dengan C dipangkatkan D. Nah, perhatikan ya, berbeda ya. Kalau pada enkripsi, plain text-nya dipangkatkan E. Kalau dalam dekripsi, ciphertext-nya dipangkatkan D. Ya, dan ini adalah modulo N. Nah, D ini apa? D ini adalah kunci deskripsi. Ya, kunci deskripsinya adalah kunci yang dibuatnya seperti ini. Jadi, D dikalikan E kongruen dengan 1 dalam modulo, ya, kurangi Q, maaf, P dikurangi 1, dikalikan dengan Q dikurangi 1, itu disimpulkan dengan M. Nah, jadi kalau seperti itu, maka ya D dikalikan E kongruen dengan 1 dalam modulo M. Ya. Nah, apa sih itu M tadi? M itu tadi yang ini, ya. P dikurangi 1 dikalikan Q dikurangi 1. Ingat ya, tadi P dan Q harus relatif prima. Nah, kemudian E yang merupakan kunci enkripsi tadi itu harus relatif prima terhadap ini, ya, terhadap M ini, ya. Terhadap hasil perkalian P dikurangi 1 dikalikan Q dikurangi 1. Oke. Nah, langkah-langkahnya pertama tentu saja mengubah teks dalam bilangan integer. Nah, mengubah dalam bilangan integer ini terserah ya mengkodekannya ya, tetapi biasanya ya kalau mau pakai standar ya pakai ASCII ya. Oke. Contohnya ya, untuk contoh kode ASCII itu ini ya. American Standard Code for Information Interchange ya, jadi kode standar Amerika untuk berbagi informasi atau pertukaran informasi. Nah, ini kode-kodenya. Nah, ini saya beri titik-titik karena maksudnya masih banyak di atasnya ya, masih juga banyak di bawahnya. Jadi ada 256 kode. Ada dari karakter F gitu ya, kemudian ada A ya. A itu kode ASCII-nya adalah 65 ya.
Kemudian kalau di dalam komputer kan kenalnya biner ya, biner, tapi di sini dibuat hexadecimal dulu, baru kemudian dibinarkan menjadi 4 bit gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi bahkan karena ini merupakan kode untuk pertukaran informasi, titik itu apa, kemudian spasi itu apa, dan seterusnya juga ada dikodekan di dalam ASCII ini ya. Oke, jadi prosesnya adalah seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya pertama mengubah teks dalam bilangan integer. Sekali lagi pengkodean ke integer ini boleh menggunakan ASCII, boleh menggunakan kode tertentu ya. Kemudian kalau kita sudah ubah dalam bentuk integer, kita akan mendapatkan satu string ya, jadi satu deretan angka. Nah, kalau contoh di sini adalah tiap huruf itu dikodekan dengan 2 digit angka ya, jadi kayak ASCII tadi ya. Jadi misalkan A itu 46 ya, 46, B 47 dan seterusnya. Nah, string tadi itu kemudian dibagi dalam blok-blok string yang seukuran ya. Jadi blok tadi ukurannya sama. Jadi ukurannya adalah dalam 2n digit, di mana n adalah bilangan genap terbesar yang berada di antara ini ya. 25 sampai angka lain yang belakangnya juga 25 ya. Jadi 25 sampai 25 gitu ya. Atau 25 sampai 25 dan seterusnya ya. Dengan catatan 2n tidak boleh melebihi n. N kecil ya, N kecil yang merupakan kunci ya, kunci dari proses ini. Kemudian mengubah plain text ke dalam urutan bilangan integer, tentu saja ya, di dalam integer. Kemudian jadi blok-bloknya tadi ya, kita bisa beri nama seperti ini ya. Kemudian melakukan eksekusi. Nah, eksekusi rumusnya ini, kemudian kalau kita mau melakukan deskripsi ya, maka kuncinya harus kita lengkapi ya, ada D, M, dan E ya. D itu kita peroleh dengan ini ya. D dikalikan E kongruen dengan 1 dalam modulo P dikurangi 1 dikalikan Q dikurangi 1. Nah, kita langsung ke contoh ya. Misalkan enkripsikan pesan stop dengan menggunakan cryptosystem RSA, nah di kuncinya. Kuncinya sudah dikasih tahu. Kuncinya adalah 2537,13 ya. Berarti kuncinya M-nya adalah 2537, lalu N-nya adalah 13. Nah, ada persyaratan dalam kriptografi RSA bahwa N itu disusun dari perkalian 2 integer yang relatif prima. Ya. Jadi ini 2537 itu merupakan hasil perkalian dari 43 dikalikan 59, dan 43 dan 59 ini saling atau relatif prima. Ya. Oke. Jadi 43 dan 59 ini relatif prima. Kemudian ada syarat juga tadi bahwa E itu harus relatif prima dengan ini ya, kalau tadi disimbolkan dengan M kecil ya di referensi lain ya. Jadi E juga harus relatif prima dengan hasil perkalian P dikurangi 1 dikalikan Q dikurangi 1. Ya. Oke, perhatikan. Di sini E-nya adalah 13. Nah, 13 apakah relatif prima dengan, nah kita cari dulu. P dikurangi 1, P-nya itu 42 ya. 43, P sini 43, di sini 59, berarti P-1 42, P-1 sama dengan 58, kita kalikan ya. Apakah ini relatif prima dengan 13? Nah, kalau menurut
materi yang sudah kita bahas yang lalu, maka bilangan akan relatif prima jika faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Nah, dan ternyata ini benar ya, PBB-nya adalah 1. Sehingga E itu memang relatif prima terhadap hasil perkalian P min Q, P kurangi 1 dikalikan Q kurangi 1. Jadi kita sudah punya ini. Nah, ini kunci kita. Kemudian kunci N-nya tadi di sini ya. Sekarang kita akan melakukan enkripsi. Ya, misalkan kode numeriknya kita pakai kode sederhana saja ya. Jadi teksnya itu diubah dalam kode numerik tiap letter, tiap huruf itu dengan 2 angka. Jadi mulai dari A itu 00 gitu ya. A00 sampai Z 25 ya. A itu 00, B itu 01, C itu 02 dan terusnya sampai Z itu 25. Sehingga line text stop itu kita bisa kodekan secara numerik dengan ini kode S, ini kode P, ya, ST, ini kode O, dan ini kode P, ya, stop, STOP 18, 19, 14, 15. Kemudian ya kita bagi ke dalam blok. Di sini bloknya berapa digit? Nah kita lihat ya. Tadi N-nya berapa? N-nya 2, 5, 3, 7. Nah ini 4 digit ini ya. Nah, maka kita gunakan 4 digit aja karena 2537 ini sudah lebih besar dari 252 dan masih lebih besar dari 25 ya. Oke. Jadi digunakan blok 4 digit. Nah, sehingga yang 18, 19, 14, 15 tadi dipecah menjadi 2 blok tiap blok 4 digit. Blok pertama kita beri simbol M besar 1 ya. Angkanya adalah 1818, kemudian blok kedua adalah 1415. Nah, kita melakukan enkripsinya tiap blok. Ya. Kita melakukan enkripsi tiap blok. Oke. Enkripsi yang pertama ya adalah blok yang pertama, kita mendapatkan ciphertext blok yang pertama sesuai dengan rumusnya tadi ya. Jadi C sama dengan M dipangkatkan E dalam modulo N ya. E-nya 13, modulonya tadi 2537. Nah, blok yang pertama ya, angkanya numeriknya adalah 1819 pangkat 13. Nah, kalau kalian mencari ya memangkatkan terlebih dahulu 1819 dipangkatkan 13 kemudian dicari modulonya, ini kebanyakan tidak akan menemukan itu ya, kalkulatornya tidak cukup untuk menghitung itu. Sehingga kita gunakan proses yang di bawah ini. Ya. Jadi untuk memperhitungkan 1819 pangkat 3 modulo 2537 pertama ya untuk 1809 dalam modulo 1809 modulo 2537 itu nilainya 1809. Kemudian kalau kita kuadratkan jadi 1819 kuadrat modulo 2537 ini masih bisa ya 1809 kuadrat ini kalau dikuadratkan menjadi ini 3000 ya 3308.761 ya atau 3308761 dalam modulo 2537. Nah ini masih bisa kalkulator kita menghitung ya. Atau kalau kalian mau menghitung dengan kalkulator biasa, tidak menggunakan program, ya sudah dibagi saja 3308761 gitu ya. Kemudian dibagi dengan modulonya 2537. Nah, kemudian kalian akan mendapatkan misalkan saya tuliskan ya suatu
integer, kemudian koma berapa kan gitu. Terus kemudian mencari modulo berarti 3308761 dikurangi kan gitu. Dikalikan 2537. Nah, ini kan masih cukup kalkulatornya untuk menghitung ini. Ini didapatkan 513. Nah, jadi 1809 kuadrat pangkat 2 modulo 2537 itu 513. Nah, yang kita cari itu pangkat 13. Nah, pangkat 13. Nah, kita coba dulu untuk kita sedikit demi sedikit pangkatnya ya. Jadi untuk 819 pangkat 3, ya mungkin kalau kita pangkat yang 3 langsung itu sudah besar sekali. Nah, kita gunakan saja ini ya. 1819 pangkat 2537 itu sama dengan 1819 pangkat 2 ya, dikalikan 1819. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1, 2 tambah 1 kan 3 ya. Jadi diubah menjadi seperti ini ya. Dan masing-masing ini adalah dalam modulo 2537. Ya, sehingga operasi yang di atas ini ya bisa saya tuliskan dalam bentuk yang di bawah ini. 1809 kuadrat modulo 2537 dikalikan ya, kalian dikalikan ya. 1809 modulo 2537 ya. Kemudian ini juga dalam modulo 2537. Nah, kalau seperti ini saya tinggal mengalihkan. Berarti yang 1809 kuadrat modulo 2537 itu 513 ya. Saya kalikan yang 1809 modulo 2537 itu 1809. Nah, saya dapatkan nilai ini. Nah, ini dicari modulonya didapatkan 2068. 2068. Oke, sudah didapatkan pangkat 3. Sekarang saya mencoba ke pangkat 5. Nah, pangkat 5 itu saya dapatkan dengan mencari yang pangkat 3 dikalikan dengan pangkat 2. Ya, ini kan kalau perpangkatan seperti itu ya. Jadi untuk yang 1809 pangkat 3 tadi hasilnya ini ya. Kemudian untuk yang 1809 pangkat 2 ya didapatkan hasilnya ini. Nah, kita kalikan ya. Dikalikan berarti yang pangkat 3 adalah 2068 dikalikan yang pangkat 2 adalah 513. Ini hasilnya adalah 1060884. Ini ya, ini modulo 2537. Nah, dicari lagi prosesnya dan didapatkan ternyata hasilnya 413. Nah, demikian seterusnya ya, demikian seterusnya sampai kita peroleh perpangkatan yang dibutuhkan. Di sini yang dibutuhkan adalah perpangkatan 13. Saya mulai dari 2, 3, pangkat 5, kemudian pangkat 6. Kenapa saya pangkat 6? Ya, karena saya mencari yang pangkat 6 untuk mendapatkan yang pangkat 11 ini. Ya. Karena kan yang pangkat 5 dikalikan pangkat 6, dapatnya kan pangkat 11. Nah, kalau pangkat 11, saya kalikan yang pangkat 6 dikalikan dengan pangkat 5. Yang masing-masing saya dapatkan tadi ya, ini pangkat 5, dan ini yang pangkat 6. Nah, sudah saya mendapatkan pangkat 11, saya mencari yang ke pangkat 17. Tinggal apa? Ya, berarti yang pangkat 11 tadi dikalikan dengan yang pangkat 2, supaya didapatkan yang pangkat 13. Nah, ini yang pangkat 11, ini yang pangkat 2. Nah, ini didapatkan pangkat 13. Yang pangkat 11 tadi sudah ketemu hasilnya ini, ya, 281. Kemudian yang pangkat 2 di atas tadi ya, ini yang pangkat 2. Ya. Nah, saya kalikan terlebih dahulu, yang pangkat 11 281 dikalikan 513
didapatkan 144,153. Nah, ini kemudian dicari modulo 2537. Demikian seterusnya ya prosesnya sehingga diperoleh untuk ciper yang pertama, ya, blok yang pertama adalah 2081. Kemudian untuk ciperteks blok yang kedua, nah ini dilakukan dengan proses yang sama, ya, didapatkan 2182, maka enkripsi kita atau ciperteks kita adalah kode numeriknya 2081 dan 2182. Oke. Deskripsi. Nah, ini contoh deskripsi ya. Misalkan kita mendapatkan pesan yang terenkripsi ciperteks. Ciperteks ini sudah di-convert ke dalam numerik ya, ini ciperteks dalam numerik. Ya. Kemudian diminta untuk mendekripsi ya dengan catatan bahwa ciperteks tadi itu terenkripsi dengan menggunakan RSA ciper yang digunakan pada contoh 6. Nah, jadi kita gunakan parameter yang ada pada contoh 6. Ini N-nya, ini E-nya, ya. Kemudian ini P-nya, ini Q-nya, ya. Ya, ini maksudnya pada contoh 6 itu ya kunci-kuncinya sama, ya. Atau mesin ciper RSA-nya, mesin RSA cipernya itu sama. Oke. Oke. Kemudian kita akan mendeskripsi, ya, kita mendeskripsi. Tadi ini sudah dicek sebenarnya ya bahwa E ini relatif prima, ya, terhadap P min Q dikalikan P min 1 dikalikan Q min 1. Ini sudah dicek yang di soal tadi, ya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan deskripsinya. Jadi kita menentukan dulu D-nya, ya. D-nya itu rumusannya adalah ini, D dikalikan E kongruen dengan 1 dalam modulo P-1 dikalikan Q-1. Ya. P-1 itu 42, Q-1 itu 58, 42 dikalikan 58 itu 2436 atau 2436. Sehingga sesuai dengan rumus tadi, D dikalikan N itu kongruen dengan ya 1 dalam modulo 2436. Nah, karena ini 1 ya berarti apa? Ya berarti kita cari inverse-nya saja kan ya. Jadi D dikalikan inverse 13 dalam modulo ini kan tinggal D. Nah, yang kanan juga kita harus kalikan dengan inverse dari 13 dalam modulo 2436. Ya. Oke. Atau kalian bisa gunakan aja rumus yang sudah kita pelajari ya, sudah kita terapkan di sana untuk mencari nilai D, nilai inverse-nya tadi ya. D akan sama dengan ini kekongruenan wajar ya. Kongruenan wajar, jadi D sama dengan 1 ditambah K dikalikan 2436 dibagi 13. Makanya itu kita coba, kita cari sedemikian rupa sampai didapatkan D yang angkanya bulat atau integer. Ya, dalam hal ini, meskipun untuk operasi inverse biasa, maka K-nya boleh negatif, positif, dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini, kita mencari integer di sini adalah integer terkecil, ya, yang mungkin. Sehingga K-nya kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ketika sampai K sama dengan 5, saya sudah mendapatkan integer 937. Nah, inilah D-nya. Nah, inilah D dari kunci deskripsi D yang kita cari. Lalu bagaimana? Ya, kita gunakan ya, kita gunakan proses deskripsi plain text blok yang pertama ya. Itu akan sama dengan cipertext blok yang pertama dipangkatkan D dalam modulo 2537. Nah, ini kan pangkatnya besar sekali ya, 937.
Nah, kalau kita mau menghitung dengan tangan ya keriting ya tangannya. Nah, ini kita harus buatkan algoritmanya ya. Kalau algoritma kan dia kita bisa definisikan dulu fungsi rekursifnya, kemudian kita susun algoritmanya, sudah. Kita tinggal running, dia menghitung berapa kali sampai ketemu pangkat 937. Nah, komputer yang mengerjakan ya. Oke. Jadi contoh di sini dengan D937 ya, berarti dipangkatkan sekian ya, didapatkan nilai plain text blok pertama dari blok zipper yang pertama adalah ini. Kemudian plain text dari zipper yang kedua, jadi plain text blok yang kedua adalah 1115 1115 gitu ya. Ini adalah stringnya, string plain text-nya. Kemudian ini masih dalam kode numerik ya, kalau mau dibaca ke huruf ya kita kodekan ya. Tadi kita kodekan bahwa A itu 00, B itu 01, C itu 02 dan seterusnya ya. Maka 07 itu merupakan huruf kode huruf H, kemudian 04 kode huruf E, 11 kode huruf L, 15 kode huruf P, sehingga hasil enkripsinya, plain text-nya ya, kalau dalam huruf adalah tulisannya help sini ya, HE